Itu ketemu semua. Berarti waktu tidur Bapak makin berkurang dong Pak. Makin banyak nih kerjanya. Bener, ya kebayang di Mabes ya notifikasinya Iya. tuh Waduh, luar 24 biasa jam. banget, 24 Iya. jam. Pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi ini untuk kebaikan Polri dan untuk pembenahan Polri secara internal. Berarti indikator keberhasilannya apa Pak untuk menentukan bahwa layanan ini berhasil begitu, atau KPI-nya kayak apa? Kalau saya melihat dari partisipasi publik ya, semakin banyak publik melaporkan menyangkut anggota itu malah semakin bagus. Artinya publik semakin percaya dengan adanya aplikasi ini, layanan ini. Dan Polri semakin Dan Polri disiplin juga semakin Pak, disiplin. akhirnya. Nah, yang kedua, dengan semakin banyaknya partisipasi publik melaporkan ini, artinya saya akan bisa melihat mapping bagaimana sih masalah anggota sebenarnya. Itu kan sebenarnya yang paling penting saya bisa melihat. Right. Artinya, oh ternyata bulan ini tuh anggota banyak yang bermasalah di fungsi masalah operasional. Berarti bulan depan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang saya akan evaluasi, sehingga dari temuan ini saya bisa konsultasikan ke satuan kerja di tingkat Mabes yang punya kompetensi itu. Sebenarnya saya mapping ini yang saya butuhkan. Oh ya, bulan ini dan setiap bulan itu berbeda-beda persoalan yang menyangkut dengan anggota. Iya ya. Itu Yang paling unik apa Pak ya? Bapak terima Pak. masalah jemuran. Hah? Gimana Jadi Pak? anggota Kita sama lagi semua. Jadi anggota tinggal di kos-kosan, ya. Kemudian dia jemur baju, dia melaksanakan tugas, pulang tugas jemurannya jatuh ke tanah. Dia marah-marah itu sama penghuni kos-kosannya. Oh, Ini gara-gara kenapa? marah-marah. Iya, sama orang-orang yang tinggal di kos-kosannya. Iya. Emosi sesaat ya. Iya, itu pun dilaporkan. Itu dilaporkan. Ya kategorinya juga bisa dilaporin sih memang Pak Bisa. ya. Karena Cuma memang ya anggota nggak iya. expect aja ternyata Iya. masyarakat sampai segitunya Iya. pedulinya gitu Nah, ya. itu justru yang saya harapkan. Iya. Ini menarik juga ya. Jadi selain juga ada polisi, sekarang juga masyarakat bisa jadi semi HRD-nya juga ya. Iya. Semi HRD bener. Melakukan fungsi pengawasan Iya. juga ya kan, kalau udah tahu gitu ya melaporkannya bagaimana dan juga caranya bagaimana dengan cara yang lebih mudah gitu Iya, ya. iya. Harusnya sih masyarakat jadi nggak takut-takut atau nggak bingung lagi Iya. untuk memberikan laporan juga Iya, ya Pak ya. betul. Pak, ini ada gambar video orang lagi nelpon, berarti itu bisa kita telepon juga apa gimana Pak? Atau itu yang menelpon kepolisian ya, ke masyarakat untuk Ya, verifikasi? itu operator di tingkat Mabes maupun operator di tingkat Polda ya. Buat verifikasi gitu Pak ya? Verifikasi. Jadi orang bagi yang sudah melaporkan, kemudian 1 kali 24 jam harus sudah diverifikasi apakah betul pelapor ini namanya ini, kan gitu Mbak. Oh, jadi ada alurnya juga Iya. ya. Jadi masyarakat nih buka QR-nya, buka websitenya Iya. isi dan Iya. juga melakukan pelaporan secara online ya. Iya. Ini ada kronologinya, ada bukti Iya. pendukungnya. Habis itu di submit, nanti Submit. setelah itu dapat si nomor aduannya. Aduannya. Gitu. Berarti harus juga masyarakat diingetin nih Pak ya, soal kan ini ada proses telepon verifikasi gitu. Iya. Takutnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan, ternyata di masyarakat lagi ada begini, dia minta duit atau apa Pak yang mau berpura-pura mewakili Betul, yanduan iya. gitu misalnya. Iya, itu tidak menutup kemungkinan akan Iya. terjadi juga. Artinya masyarakat diberi kepastian nih Pak, ini tidak ada pungutan biaya sama sekali nih Pak Tidak ya. ada. Jadi Tidak kalau misalnya ada. ada telepon-telepon yang mengatasnamakan Iya, tidak kemudian minta ada. pungutan, itu langsung Itu di-reject aja iya, ya. reject aja. Jadi Jadi blok aja ya. sama sekali tidak Tidak ada ada pungutan biaya. Baik. Kita murni memberikan pelayanan pada publik. Senang nih karena kalau nggak ada layanan ini, bahkan mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ternyata kita bisa Iya. mengadu ke polisi Betul. terkait disiplin dari Iya. teman-teman kepolisian Iya, gitu. betul. Dengan adanya layanan ini ternyata orang jadi tahu bahwa oh iya propam kan ada ya, ini kan Iya. bagian dari tugas propam Tugas gitu. propam. Tugas Benar. propam yang justru juga akhirnya kembali lagi ya, terbantu juga dengan adanya Iya. laporan juga dari masyarakat Betul, ya. Ini heeh. gotong royong lah kita. Betul. Betul. Bapak kurang dibantu lebih berarti seperti ya, itu. Pak, sama masyarakat, justru Pak, ya? itu. Justru itu yang coba saya
eh, kembangkan Iya, konsep iya, ini. iya, Jadi partisipasi publik dalam rangka melakukan pengawasan. Artinya kita ini juga sudah transparan ya, kita terbuka. Polisi ini juga kepengen baik. Kita ini kepengen terbuka, pengen masyarakat ngelihat kita maunya bagaimana gitu kan. Ya. Ya, salah satunya ya harus kita melakukan ini Iya, dan siap untuk itu. Dan ada nggak Pak yang kemudian jadinya salah kirim gitu Pak? Artinya harusnya kan ini adalah melaporkan pelanggaran anggota kepolisian, Iya, tapi iya. dia malah melaporkan pelanggaran di masyarakat Lain. aja gitu. Ada. Misalnya pencurian sepeda motor atau Ada. apa yang tidak melibatkan kepolisian. Ada. Juga Pak ya? Ada. Jadi ada juga beberapa orang melaporkan tentang terjadi pidana di wilayahnya. Iya. Itu juga melaporkan. Bahkan kemarin itu pada saat bencana di Aceh, Heeh. itu ada juga yang menggunakan fasilitas ini minta tolong keluarganya hilang di Sumatera Barat sama Aceh. Iya, iya. Sumatera Barat sama Sumut, sama Aceh juga. Jadi banyak juga publik yang menggunakan, Pak, tolong ini ada keluarga saya tinggal di Aceh, ibu saya di sana, sampai sekarang kami tidak bisa dapat, dan kita bantu dengan aplikasi Tetap ini. diproses juga tapi Tetap. ya. Jadi walaupun salah alamat katakan seperti Tetap. itu, tapi Iya. dibenerin alamatnya pada Iya, akhirnya. Oh, tetap gitu. akhirnya kita salurkan ke Polda setempat, tolong koordinasi dengan atas nama Pendumas ini, carikan orang tuanya, dan itu ketemu semua. Oh, Berarti wow. waktu tidur Bapak makin berkurang dong Pak. Makin banyak nih kerjanya. Bener, ya kebayang di Mabes ya notifikasinya Iya. tuh udah Waduh, luar 24 biasa jam, banget, Pak. 24 Iya. jam ya. Nggak Ada bisa. lowongan nggak Pak yang buat terima-terima laporan itu? Nggak harus masuk Polri dulu. Admin maksudnya. Admin bener admin. Iya. Ya memang ya 24 jam. Iya, iya, iya. Iya Nah, sih, karena ya terbayang Gabut. gitu ya, dari ya seluruh apa Indonesia. tuh wilayah Indonesia Iya, 24 Aceh. jam selama ada internet, selama ada Iya. handphone, selama bisa mengakses websitenya, bisa malah Bisa. memberikan laporan juga ya. Iya. Ini dengan jelang juga kita mau hari raya juga, ada mudik juga, ada libur-libur juga nggak Pak? Atau mungkin juga ini kayaknya momentum Nggak Bapak mungkin udah libur. siap-siap akan lebih banyak lagi nih guys. Iya. Gitu ya kayaknya Iya, laporan iya. yang ada. Nah, biasanya kayak hari-hari besar ataupun operasi-operasi besar yang di masyarakat itu kan pergelaran anggota kepolisian kan semakin banyak di lapangan ya, dan potensi apa namanya pelanggarannya itu semakin lebih besar. Betul. Nah, biasanya Karena mobilitas akan makin tinggi. mobilitas semakin tinggi sehingga laporan pengaduan malah Ya. semakin meningkat. Nah, Pasti. kita di sini juga harus bisa lebih meningkatkan Iya. pengawasan, Justru harus lebih melek Pak ya. lebih melek saat Iya. ini. Iya. Jadi nggak mudik nih Nggak kayaknya. ada. Tapi justru Rekan-rekan itu yang Pak lain. juga yang jadi pertanyaan ketika ada peningkatan traffic, kemudian peningkatan pengamanan, pengawasan Iya. begitu, cukup nggak Pak SDM-nya Pak sejauh ini program ini berjalan? Cukup. Cukup Sejauh ya? ini bisa kita cover. Masih Iya. terakomodasi dengan Iya, baik bisa ya? tercover. Ya, kalau misalnya pengaduannya sudah kurang lebih di atas 3.000 mungkin agak berat itu. Oh. Ya, kalau masih 2.000 Masih 2.000 pengaduan, masih iya, aman, Pak, ya? Masih bisa. Kalau nggak aman biar kita langsung bilang dari live ini ke Pak Kapolri Pak. Pak tambah Pak. Aku kira ini Enggak. mau masuk tetap tadi ya menawarkan dirinya. Enggak nih. kok. Iya. Ya nanti abis itu aku yang masuk buat tambah bantuan. Bener. Tapi sebenarnya juga pekerjaan menerima laporan juga kan bukan pekerjaan yang mudah gitu kan, Iya, karena iya. kan harus cukup cermat juga, bener nggak ini daerahnya betul, Iya, iya. nggak juga ya, dimulai dari apakah betul ini pelaporannya tuh bener nggak alamatnya gitu ya. Kemudian memastikan apakah betul itu anggota kepolisian atau bukan, Iya, karena iya, iya. takutnya juga ya itu adalah tindak pidana orang-orang ngaku-ngaku gitu Iya, Pak. Mungkin juga bisa ditemui Iya, kasus bisa. seperti itu ya, Bahkan bukan hanya anggota Polri saja, ada beberapa yang anggota TNI juga yang dilaporkan ke sini juga. Oh gitu. Iya. Diterusin juga nggak Jadi Pak? publik, ya kita Iya ya. salurkan, kita Iya, hubungi yang iya, iya. pelapornya bahwa yang Anda laporkan ini bukan anggota Polri, anggota TNI. Kalau seandainya akan melaporkan, silahkan langsung kita kasih Diarahkan ke jalan yang benar gitu iya, ya. kurang lebih seperti itu. Iya iya iya. Nggak iya. salah alamat lagi. Iya. Wow. Dan ini Canggih, semua canggih. orang mesti tahu. Iya. Mungkin juga boleh terakhir Pak Karim untuk bisa
ngomong langsung ke Detikers terkait ajakan gitu ya untuk misalnya ada Memberikan pelaporan. anggota yang dirasa melanggar ketentuan gitu di lapangan, laporannya seperti apa, boleh langsung bilang Iya. ke Detikers, Pak. Kepada Detikers ya yang sedang menyaksikan ini, saya sebagai Kadipropam Polri berharap besar bisa bekerja sama dalam rangka pengawasan terhadap seluruh jajaran saya, karena pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi ini untuk kebaikan Polri dan untuk pembenahan Polri secara internal. Semoga supaya Polri ini akan semakin lebih baik dan semakin sesuai dengan harapan masyarakat yang diinginkan. Mungkin demikian. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak sekali Iya. lagi kami ucapkan sudah mampir dan juga sudah mensosialisasikan gitu ya untuk masyarakat Indonesia, buat Detikers semua juga, bahwa ini adalah satu inovasi yang luar biasa juga dari Polri yang perlu diapresiasi gitu ya. Dan tentunya juga kita bisa menjadi bagian gitu ya dari partisipasi masyarakat yang harus terus ditingkatkan juga ya. Jadi sekali lagi buat Detikers, nanti kalau ada misalnya yang bertemu dengan oknum-oknum yang nakal gitu, nah ini aduin langsung ke pusatnya. Yes. Mudah, one click away aja, bisa melalui QR ataupun juga ke websitenya Iya. gitu ya. Tadi di Yanduam, yanduan.propam.polri.go.id gitu. Dan terima kasih, selamat Ya, terima bertugas, kasih. semakin heboh lagi Pak. Karena tentunya aduan dari masyarakat Iya. ini ya kan diharapkan partisipasinya makin tinggi juga, tentunya aduannya Iya. juga ada aja. Iya. dari Betul sekali. masyarakat, ya. dan Pak Karim juga kita punya tagline, Pak. Jadi Iya. kita tutup bareng-bareng acaranya Oke. dengan ngomong tagline kita, Pak. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Karim boleh balas dengan bilang, Nggak cuma hore-hore. Oh, Boleh ya, oke Pak ya, Iya. kita nggak perlu ngatur polisi nih jadinya. Aduh, nih. jangan dong. Anyway, Detikers, kita pamit dulu, tapi jangan kemana-mana. Habis ini kita masih punya kultum spesial hari ini. Judulnya Ramadan dan Penguatan Iman di Era Disrupsi Teknologi. Itu dia ya, karena menjelang ke jam berbuka puasa ya, ini masih ada sedikit lagi nih kultum yang juga wajib untuk didengarkan sama Detikers juga. But anyways, ini sudah memasuki weekend juga, dan kita masih akan ketemu lagi sama Detikers di minggu depan ya. Pokoknya selama bulan Ramadan itu di 5:30 sampai jam 5:30 sore. Betul sekali. Edward Rusmanogir pamit. Sama Vira juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Cuma di Detik Sore. Gak Nggak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Ayo.